Kue Silo by Mio, melt in your mood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azmi Fauziah dengan NIM 2561206002. Selamat pagi teman-teman semua, selamat pagi juga Ibu Fanya selaku dosen pengampu mata kuliah PKWU. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pitch deck bisnis ultramikro yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS PKWU. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan menjelaskan dulu Kue Silo by Mio ini apa sih? Kue Silo by Mio merupakan bisnis ultramikro yang menghadirkan dessert rumahan yang tentunya manis, enak, dan juga lembut di mulut. Kue Silo merupakan dessert dengan bahan utama susu dan telur dengan rasa yang manis dan lembut dengan siraman karamel di atasnya. Produk ini saya kembangkan sebagai peluang usaha kecil yang bisa dimulai dalam skala sederhana dengan penjualan online maupun offline. Masuk ke dalam slide pertama, saya akan membahas masalah dan juga peluang dari bisnis ultramikro Kue Silo by Mio ini. Pada saat ini, banyak anak muda yang mencari dessert yang mudah dan praktis sebagai teman kuliah, yaitu teman mengerjakan tugas, teman kerja, teman nongkrong, tetapi dengan harga yang terjangkau dan tetap ramah di kantong. Nah, makanya Kue Silo by Mio ini hadir untuk memuaskan craving para Gen Z anak muda sekarang yang butuh camilan lembut, mudah, praktis, dan murah. Sebagai teman ngopi atau teman ngeteh. Dessert ini juga mudah dibeli karena bisa dibeli lewat media sosial, yaitu dengan sistem pre-order lewat Instagram dan juga WhatsApp. Dan juga dengan harga terjangkau yaitu 12.000 per potongnya. Nah, peluang produk ini dengan yang tadi saya sebutkan itu bisa dijual dengan via online yaitu lewat WhatsApp ataupun Instagram. Dan juga saya bisa membawanya saat saya pergi kerja ataupun pergi ngampus dan ditawarkan kepada teman-teman kampus saya. Bisa juga Kue Silo ini dijual saat event-event kampus ataupun event seperti jogging setiap weekend. Move to the next slide, saya akan membahas produk dan brand dari Kue Silo by Mio ini. Saya membrandingkan Kue Silo by Mio ini dengan yang pertama itu logonya berwarna coklat. Mengapa logonya berwarna coklat? Karena dessert Kue Silo ini memang saat sudah jadi dia berwarna coklat keemasan dengan karamel di atasnya. Dan juga saya membubuhkan karakter yang imut karena agar terkesan lebih ramah. Produk berbahan dasar susu, telur, dan juga karamel ini menghadirkan rasa yang creamy, lembut, dan juga manis saat konsumen pertama kali mencobanya. Dan juga saya membuat slogan untuk bisnis saya yaitu Kue Silo by Mio, melt in your mood. Nah, selanjutnya saya menargetkan pasar untuk usaha saya ini yaitu orang-orang di sekitar Bale Endah. Walaupun saya sudah membuka pre-order lewat media sosial di Instagram ataupun WhatsApp, saya pasti harus mengantarkannya ke konsumen. Nah, jadi saya menargetkan pasar untuk konsumen saya di sekitar Bale Endah ataupun di sekitar Gado Bangkong, yaitu kampus saya sendiri, karena saya juga akan membuka pre-order untuk teman-teman kampus saya tentunya. Nah, untuk pemesanan online di sekitar Bale Endah juga saya akan menarifkan ongkir sekitar 2-3 ribu agar saya pun tidak boncos untuk di proses distribusinya menggunakan motor. Nah, saya juga menargetkan anak muda Gen Z, yaitu tentunya mahasiswa dan juga teman-teman saya maupun tetangga saya yang memang mereka suka camilan manis ataupun ingin merasakan sensasi yang baru ataupun sensasi lembut dan manis. Target utamanya yaitu anak muda dari usia 15 sampai 25 tahun. Untuk MVP atau validasi pasar sendiri, saya mencoba untuk membuat dessert Kue Silo ini di awal dengan tampilan yang sangat sederhana dan juga dibawa dengan kotak bekal makan saya. Karena memang pada saat awal saya masih ngepres budget untuk membuat Kue Silo by Mio ini karena saya ingin benar-benar mengevaluasi rasa dari Kue Silo by Mio ini agar hasil finalnya itu bisa lebih cepat untuk didapat. Nah, saya melakukan uji coba sampel kepada beberapa teman di kampus saya dan juga dosen, yaitu Ibu Fanya sendiri, juga keluarga saya. Lalu 6 dari 9 responden mengatakan bahwa Kue Silo yang pertama saya buat itu terlalu manis. Dan semua responden saya itu ingin Kue Silonya ini diinovatifkan atau
dikembangkan menjadi beberapa rasa, tidak hanya satu rasa, yaitu hanya rasa karamel saja. Jadi insight yang saya dapatkan untuk mengembangkan produk ini menjadi produk yang final adalah dengan menambah varian rasa, memperbaiki takaran gula, dan juga memperbaiki tekstur dari dessert kue silo ini. Selanjutnya, dari produk final saya mendapatkan harga 12.000 sebagai harga final untuk dijual kepada para konsumen, dan saya juga merasakan bahwa harga 12.000 ini sudah pas untuk keuntungan saya sendiri dan juga sudah pas untuk harga yang akan diberikan kepada konsumen dengan produk yang saya berikan. Harga jualnya di 12.000, asumsi HPP-nya itu ada di 6.500 dan juga laba kotornya di 5.500. Untuk penjualannya juga bisa media online ataupun offline, yaitu media online-nya di WhatsApp dan juga Instagram dengan sistem pre-order, ataupun offline saat event-event, yaitu event kampus, event lari, ataupun event lainnya. Untuk kedepannya saya ingin sekali menambahkan rasa, terutama rasa matcha dan juga rasa tiramisu, karena dua rasa ini adalah rasa yang populer di kalangan anak muda. Untuk strategi pemasarannya, saya ingin membuat foto yang sangat menarik dan juga video-video konten yang memang lagi tren di kalangan Gen Z. Saya juga akan menambahkan konten-konten testimoni dari kue siloy yang sudah saya buat ini, agar konsumen-konsumen yang tadinya belum beli memiliki kepercayaan atau trust untuk membeli produk saya. Selanjutnya, untuk jadwal pre-order kita menggunakan strategi, yaitu jadwal PO yang jelas, lalu kuota untuk pre-order yang terbatas. Juga kita akan selalu reminder ke konsumen kita di postingan status WhatsApp ataupun story Instagram. Untuk promo di awal saya jualan, saya ingin mengasih diskon ataupun promo, yaitu paket bundling. Kalau membeli 2 itu menjadi hanya 22.000 yang tadinya 24.000, yaitu diskon 2.000. Untuk sistem operasional saya masih menggunakan tenaga saya sendiri agar rasanya konsisten. Yang pertama, saya akan membeli bahannya di tempat yang sama dengan bahan-bahan yang sama. Seperti susu saya akan memakai selalu Ultra Milk. Lalu telur juga saya akan membeli di penjual yang sama, dan juga gula yang mereknya sama. Untuk proses produksi tentunya saya akan menakar sesuai kue siloy yang akan saya buat nanti. Untuk packagingnya juga saya memberikan packaging yang sederhana namun tetap terlihat bagus, dan juga saya akan memakai stiker sebagai brandingan dari produk saya. Yang terakhir, yang keempat, ada sistem PO dan kirim. Tentunya saya akan mencatat seluruh pesanan dan juga saya akan kirimkan, ataupun konsumen bisa mengambil secara langsung ke rumah saya. Selanjutnya itu ada proyeksi keuangan dari bisnis kue silo by Miu ini. Saya akan simulasikan bisnis ini ke 3 bulan ke depan dengan asumsi harga 12.000 dan laba kotor yaitu 5.500. Pada bulan pertama saya menargetkan 100 pieces kue silo yang akan terjual, yaitu dengan omset 1.200.000 dan laba kotor 550.000. Di bulan kedua saya menargetkan 160 pieces kue silo yang terjual dengan omset 1.920.000 dan laba kotor 880.000. Nah, dan pada bulan ketiga saya menargetkan kue silo yang terjual itu 240 pieces dengan omset 2.880.000 dan laba kotor 1.320.000. Maka di 1 bulan pertama saya mengasumsikan bahwa harus 25 pieces kue silo yang terjual dalam seminggu. Lalu pada bulan kedua saya mengasumsikan harus 40 pieces yang terjual dalam seminggunya, dan juga pada bulan ketiga harus 60 pieces per minggunya. Saya akan memastikan kue silo by Miu ini penjualannya terus menaik dari hari ke harinya, dan juga saya pastinya akan melakukan strategi penjualan, yaitu yang telah saya tadi sebutkan, dan yang paling utama itu membuat konten di media sosial, karena di zaman sekarang konten itu sangat berpengaruh terhadap bisnis kita. Sebagai kesimpulan, bisnis kue silo by Miu ini merupakan bisnis dessert ultra mikro yang memiliki peluang untuk dikembangkan karena dapat mengikuti tren, yaitu tren makanan manis sebagai dessert yang banyak disukai di kalangan anak muda. Produk utama yang ditawarkan yaitu kue silo dengan rasa lembut
lembut, manis, dan juga creamy dengan yang nantinya bakal hadir berbagai rasa seperti matcha, red velvet, dan juga tiramisu. Berdasarkan hasil validasi pasar, bisnis ini juga yaitu Kue Silo mendapatkan respon yang cukup bagus di awal, namun masih perlu perbaikan pada produk berikutnya. Saya belajar bahwa membangun bisnis itu bukan sekedar menciptakan sebuah produk, tapi juga kita harus menguji langsung kepada konsumen dan mendengarkan masukan dan juga melakukan perbaikan secara bertahap untuk kelanjutan bisnis ke depannya. Tentunya Kue Silo by Miu ini akan fokus pada beberapa pengembangan, yaitu perbaikan resep, menjaga konsistensi, menambah varian rasa, serta memperkuat penjualan melalui media sosial dengan sistem pre-order. Demikian presentasi pitch deck dari bisnis ultra mikro saya, yaitu Kue Silo by Miu Melt in Your Mood. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.